Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema jauhi futur agar iman tetap kuat. Masya Allah tadi sudah dibahas ya bersama guru-guru kita nih sikap futur seperti apa dan cara menjauhinya bagaimana. Tapi aku masih penasaran nih sama guru-guru kita dan boleh dong minta cara untuk menjauhi penyakit futur versi Ustadz dan Ustazah masing-masing seperti apa. Mungkin boleh tanya pertama dari Ustadz Maulana dulu nih. Supaya iman kita makin kuat ya Ustazah ya. Jauhi futur. Jauhi futur. Iman agar iman tetap kuat. Bagaimana caranya? Futur itu kan membuat kita lemas, malas ibadah, enggak mut-mutan, malas. Maka perbanyak yang namanya ilmu. Berbanyak teman yang baik. Datangi majelis taklim. Berada dalam lingkungan yang baik. Senantiasa berbuat baik. Ingat, orang baik itu bukan karena berbuat baik. Bukan. Karena terbiasa berbuat baik. Masya Allah, begitu ya. Nah itu kalau dari Ustadz Maulana, sekarang kalau dari Ustazah nih bagaimana sih? Masya Allah, memang setan itu pandai ingin mencoba menjerumuskan manusia lalai untuk tidak beribadah atau malas ibadah. Tapi ada yang disampaikan oleh salah seorang ulama bahwasannya ketika saya mondok dan guru saya juga mengajarkan untuk kita bisa tetap beribadah dan jauh dari malas-malasan, paksakan semua kegiatan-kegiatan baik, continue, istiqomah, konsisten, lakukan selama minimal 40 hari secara terus menerus. Insya Allah kalau kita lakukan secara 40 hari terus menerus, maka insya Allah yang tadinya males otomatis itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan maka akan jadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan nanti akan menemukan yang namanya lazzatul ibadah. Lezat dalam beribadah. Jadi nikmat beribadah. Ini udah biasa sholat duha, kalau ketinggalan duha nggak enak hatinya. Kalau sudah biasa bangun malam, kemudian kalau tiba-tiba kebablasan nggak bangun malam, rasanya berat. Dan bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita harapkan? Oleh karena itu yang pertama, yuk kita paksakan semua kebaikan-kebaikan karena tidak akan pernah sia-sia. Setelah dipaksakan maka akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan akan jadi kebutuhan. Yakin nikmat kita melakukan ibadah jauh dari malas-malas beribadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Paksa kebiasaan kebutuhan nikmat. Masya Allah. Sekarang terakhir dari Ustadz Ahmad kan. Silahkan Ustadz. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzamil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena mengingat kematian itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat." Ketika kita banyak ingat mati, maka ingat mati itu bikin kita jadi semangat buat ibadah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid padahal mereka nggak perang di jalan Allah? Padahal mereka nggak jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala?" Kata Rasulullah, "Ada wahai Aisyah, yaitu orang yang setiap harinya mengingat kematian sebanyak 20 kali. Kalau dia bisa setiap hari ingat kematian 20 kali, maka dia pasti akan rajin ibadah. Pasti akan jauh dari penyakit futur. Iman akan semakin meningkat dan bertambah. Dan pastinya mereka akan dibangkitkan bersama orang yang mati syahid nanti di sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, banyaklah kita ingat mati. Gantungkan kematian itu di hadapan kedua mata kita. Jangan kita sibuk dengan dunia sehingga lupa kepada akhirat, tetapi sibuklah dengan akhirat. Allah katakan, "Wabtagi fima atakallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya ailil akhirah." Carilah oleh kalian akhirat kalian sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa dunia. Cari akhirat buat bekal kita. Ingat akhirat biar kita enggak malas-malasan di dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu senantiasa diberikan semangat, istiqomah, kekuatan, kemudahan, pertolongan untuk selalu senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting jangan lupa, wa man nasru illa billah, tidak ada pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan kuat, kita nggak akan sanggup, kita nggak akan mampu untuk ibadah, apalagi buat istiqomah. Karena hijrah itu gampang. Kalau ada orang bilang hijrah itu susah,
hijrah itu gampang, yang susah istiqomah. Maka minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar diberikan istiqomah di dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh daripada malas-malesan dan futur dari ibadah. Ya. Allah. Dan istiqomah itu susah. Istiqomah susah, betul. Yang mudah itu istirahat. Nah. Coba semangat semua. Semangat. Semangat. Lagi semangat. Semangat ibadah. Semangat. Jauhi futur. Jauhi futur. Masya Allah, Alhamdulillah ya jamaah. Tidak terasa perjumpaan kita pagi hari ini sudah selesai. Tapi alangkah baiknya ya biar semakin sempurna kita berdoa bersama dulu. Dan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Khan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah jamaah. Terima kasih banyak sudah menonton Islam itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi. Kaki kejepit, udah gitu kelempar batu. Saya Betari mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah.